Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Addal amanah wa balaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghammah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yakin. Fa wallahu majzi anna khaira ma jazaita nabiyan an ummatihi wa rasulan an da'watihi wa risalatihi waqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah dan seluruh pemirsa narasi dakwah dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi segar bugar, dalam kondisi tanpa kekurangan suatu apapun, dalam rangka menyongsong datangnya bulan kemuliaan bulan suci Ramadan. Maka kemudian ada satu persiapan yang sangat penting kita lakukan, yaitu persiapan fisik al-isti'dad al-jasadi. Kurang lebih sekitar 10-an hari lagi insyaallah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Persiapkan fisik kita yang ada keluhan-keluhan, maka beberapa hari ke depan ini harus betul-betul mentaati protokol kesehatan. Dalam artian makanannya harus dijaga, pola tidurnya, pola hidupnya, termasuk pola fikirnya. Jangan sampai kemudian kita nanti masuk ke dalam bulan suci Ramadan, kondisi fisik kita dalam kondisi sakit. Berpuasa itu sehat saja niku sik krasa luwe. Napa malih mboten sehat. Nggih ta? Sehat mawon luwe to. Nah, lek mboten luwe kan mboten normal niku. Poso niku sehat mawon luwe, krasa luwe. Napa malih mboten sehat. Dengan banyak berdoa kepada Allah, Allahumma shahih ajsadana. Ya Allah, sehatkan badan kami. Kemudian harus kita ikhtiari juga. Harus kita usahani juga, Bapak Ibu. Bukan hanya doa dan doa saja, tetapi juga harus ada ikhtiar kita, usaha kita untuk menjaga kesehatan. Kemudian kita berserah diri kepada Allah. Kok wis didongani pun diusahani, ya olahraga, menjaga pola makan dan sebagainya, kok sik panggah sakit, berarti ya itulah qadarullah, takdiripun Allah. Tapi paling tidak Allah subhanahu wa ta'ala la yudlimu ahadan min ibadih. Allah tidak akan menzalimi. Allah niku adil, Allah niku welas asih. Allah niku nggih welas asih nyanggone hamba-hambanipun yang sudah berusaha berikhtiar dan banyak berdoa, maka insyaallah Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang mau berikhtiar, yang mau berdoa untuk menjaga kesehatannya, Allah akan berikan kesehatan fisik, Allah akan berikan kepadanya kesehatan jasmani. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah dan pemirsa narasi dakwah, kita akan melanjutkan dengan izin Allah pembacaan kitab syarah
Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sarahnya ditulis oleh beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr rahimahullah, belum rahimahullah ini. Semoga Allah meridai beliau karena masih hidup beliau ya. Masih sehat insyaallah. Dan kitab yang akan kita baca adalah seperti biasa kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau. Semoga Allah luaskan kubur beliau dan beliau dimasukkan ke dalam surga nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemarin ada beberapa pertanyaan juga hadirin yang masuk ke dalam live chat ya, yang belum sempat kami jawab. Insyaallah nanti di pertengahan kajian akan kita jawab, akan kita bahas. Dan untuk pemirsa Narasi Dakwah yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, silahkan untuk menuliskan di live chatnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ke hadis nomor 160. Nomor 160. Haddatsana Muhammad bin Basyarin qala haddatsana Muhammad bin Ja'farin wa Abdurrahman bin Mahdiyin qala haddatsana Syu'batu an Qatadata an Anas bin Malikin. Jadi riwayat nomor 160 ini disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik. Qala, beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dubba'u fa utiya bi ta'amin aw du'iya lahu faja'altu atatabba'uhu fa adha'uhu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbuhu. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, masih berbicara tentang idam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berbicara tentang lauknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami sampaikan kemarin di pertemuan yang lalu bahwa lauk ini pembahasannya sangat panjang Bapak Ibu. Karena ternyata lauk yang pernah didahar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ashkalun, anwaun syatta, bermacam-macam. Dan pada kesempatan pagi hari ini insyaallah akan ada muncul lauk baru. The new side dish kalau bahasa Inggrisnya, kata Pak Saudara. Itu lauk baru. Jadi ternyata Rasulullah ini muqtadul hal, diberi apa ya diterima. Dan ternyata apa yang diberikan kepada beliau itu macam-macam Pak, bukan hanya cuka. Cuka itu kan karena tidak ada lauk yang lain. Nah ternyata di kesempatan-kesempatan yang lain beliau juga memakan idam atau lauk yang berbeda-beda. Ini menandakan bahwa ternyata boleh kita ini makan lauk yang berbeda-beda. Pokoknya pagi hari ini ibu goreng tempe, besok goreng tahu, besoknya lagi goreng reyek, besoknya lagi goreng telur, besoknya lagi boleh ya, tapi tidak, yang dilarang itu adalah berlebihan. Wis goreng tempe, goreng tahu, goreng endog, goreng reyek jadi satu meja makan, ini namanya syaraf, namanya berlebihan. Innallaha au innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Makan itu hukumnya boleh,
tapi lek berlebih-lebihan menjadi haram, tidak boleh. Dan ternyata berlebih-lebihan itu juga sumber penyakit, hadirin, marahi penyakit. Kemarin kita sampaikan ternyata rata-rata sekarang orang yang sakit itu karena salah pola makan, tidak bisa mengendalikan syahwat perut. Perut ini keinginannya macam-macam, lah iso kabeh mlebu nyang jero weteng. Tapi hati-hati betul, jangan sampai kita memperturutkan hawa nafsu, karena kemarin kita sampaikan syahwat yang paling berbahaya itu akan ada dua, syahwatul batni wa syahwatul farji, syahwat perut dan syahwat kemaluan. Niku loro niku lek awake dhewe ra iso ngendhalekne, ini sangat-sangat berbahaya Bapak Ibu, sangat berbahaya. Makanya puasa kita nanti insya Allah latihan untuk mengendalikan dua syahwat itu. Jadi poso ki yo ngempet, mengekang, mengatur keinginan-keinginan perut dengan kita menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari sholat maghrib. Dan yang kedua mengendalikan keinginan kemaluan. Makanya ketika puasa tidak boleh dekat-dekat dengan istri. Maksudnya cedek niku cedek dalam tanda kutip, lek mek nyedek tok ra apa-apa. Akhirnya yang masjid wayahe bandulan wong loro malih dhewe-dhewe. Ndak begitu maksudnya, jima ya, yang dilarang adalah jima. Dan ancamannya berat. Orang-orang yang sengaja membatalkan puasa ya dosa ya nyaur, double Pak. Ya dosa ya nyaur sengaja, kecuali lek lali mboten. Nek supe niku, lek supe niku rezeki. Biasanya puasa hari pertama. Biasanya kan sarapan 7:30, niki baru subuh keturun langsung golek-golek yang pawon, buka tutup tampir, seenek sego goreng. Akhirnya dimakan, mak diat kelingan, astagfirullah, ndek poso ki Bang. Lah ternyata setelah dia makan nasi goreng, kelingan, getune tikel pindo. Sing pertama kelingan lek poso, sing nomor loro ngombe. Jadi pemolali ki sisan bareng ngombe ngono kan alhamdulillah ya Pak. Wah, jangan luar biasa. Ini lupa yang barokah katanya. Jadi makan nasi goreng 1 piring selesai, minum air putih 1 gelas, glegeken pisan, lagi kelingan poso. Alhamdulillah. Sing susah niku lek lagi entek sego goreng 1 piring, urung ngombe wis kelingan, bojone moro nyang pawon. Lho Pak, poso lho Pak. Astagfirullah. Ibu ki morone kecepetan ibu ki. Jadi kalau kita lupa di bulan puasa itu ndak masalah, posone lanjut, nggih Bapak Ibu nggih. Nah, tapi kalau tidak lupa sengaja, contoh masuk ke dalam kamar mandi lali ngombe banyu sak jebor. Nah, kuwi jenenge ngelali niku nggih, ngelali. Baik. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cobalah kita kembali ke judul lagi nih, Masya Allah. Kita kembali ke judul. Hadis nomor 160 ini ya, ini disampaikan oleh beliau sahabat kecintaan Nabi, pembantu Nabi, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik. Berarti Anas ini anaknya Malik. Ibunya dalam riwayat namanya Malika. Malika punya anak namanya Anas bin Malik. Bapake Malik, ibuke Malika. Bapake Paijo, ibuke Paija. Jodoh tenan. Baik. Dia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhud duba. Rasulullah itu yukjib niku seweneng remen kalian dubak dengan dubak. Nah ini the newcomers, pendatang baru ini di dalam lauk Nabi, pendatang baru, sebelumnya belum pernah muncul di dalam hadis-hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya yang muncul kan khol, cuka, napa malih wingi
lahmul khubaro, dagingnya burung bangau. Kemudian zait, minyak. Napa malih? Napa malih? Ada lagi enggak? Daging mosok lali to Bapak Ibu, ya Allah. Supe nggih jenengan. Nggih, daging ayam, cuka, minyak, terus daging burung, terus nggih, ada lagi. Kemudian hari ini disampaikan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang dengan lauk yang bernama duba. Apa itu duba? Duba itu adalah buah dari pohon yang tidak berpohon. Buah dari pohon yang tidak berpohon. Ya apa ya? Jadi dia itu buah tapi dari uwet yang uwetnya itu seperti oyot. Jadi kalau pohon itu kan tegak menjulang. Pohon mangga tegak menjulang ke angkasa. Tapi wite duba, pohonnya duba itu dia tidak tegak menjulang tapi nggih merembet ngoten. Jadi sesuatu yang merambat. Yo, napa kira-kira? Kalau rambak, namanya krokot, ya apalagi semongko. Baik, begini Bapak Ibu, boleh mengira-ngira ya. Tapi insya Allah duba ini lek corong galek ngoten blonceng. Jenengan pirsa blonceng. Lek labu pirsa labu. Nggih, itu Pak. Jadi lek ya sekitaran blonceng utawa labu niku lah. Jadi Rasulullah niku ternyata senang dengan lauk labu, blonceng, roman. Mungkin gambas juga. Tuh kok wonten gambas. Kayaknya gak ono gambas Pak Ngarone. Baik, jadi duba itu semacam labu nggih Bapak Ibu. Ya walaupun bukan persis labu tapi semacam labu. Jadi Rasulullah SAW senang, suka dengan lauk duba. Duba niku artosipun semacam labu. Bapak Ibu suka napa mboten dengan labu? Malih suka. Saderenge mboten Pak Ustadz terus malih seneng kula. Bareng ngrungokne niki mangke istri kula kan masak labu. Baik. Rasulullah senang yujibuhu duba. Senang makan labu, lauk niki nggih, lauk. Fa'utiya bito'amin. Kemudian satu ketika dalam sebuah jamuan makan, fa'utiya bito'amin, maka beliau diberikan makanan. Audu'iyalahu atau diundang untuk makan. Di situ mungkin ada beberapa makanan. Faja'altu, maka Anas bin Malik mengatakan, faja'altu atatabba'uhu. Maka aku mencari-cari di antara hidangan yang ada di depan Nabi itu, saya cari-cari mana yang ada labunya, piring sengenek duba atau labunya, dicewari sama Anas bin Malik. Kemudian setelah ketemu itu piring yang di atasnya ada duba atau labunya, fa'adha'uhu baina yadaihi, maka kemudian labu duba itu saya angkat, saya dekatkan, saya taruh di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima a'lamu annahu yuhibbuhu, karena aku tahu bahwa Rasul senang dengan. Masya Allah, panitia memang luar biasa. Urung diwacane kadise wis moro dhewe. Ngerti lek ustadz seneng kopi loh, dicedekne kopine. Yang pertama hadirin, Anas bin Malik tahu bahwa Rasul senang dengan duba. Makanya dicari di antara hidangan itu, mana yang paling disenangi oleh Rasulullah. Oh itu duba. Didekatkan.
Ini termasuk adab seorang murid kepada gurunya. Di dalam sebuah jamuan makan, para murid ini seharusnya mendekatkan makanan yang paling disenangi oleh gurunya itu ke hadapan gurunya. Mamane gurune seneng lodo, ngono ki ya muridnya kudu pengertian. Ya kudu ya ora ketang ya lodo dicedhekne lah. Ngundang pengajian kiai atau ustadz. Paling mboten ki sambil ngundang niku ditanya dulu, "Ustadz, jenengan favorite nopo?" Kula niki mboten rena-rena. Sing penting wonten lodo, wonten sate ayam. Ngono ki ya kudu ya mboten kudu sih. Lek adape niku nggih dicepakne, Pak. Lek kados Anas bin Malik niki. Jadi Rasulullah diberi hidangan, dicarikan mana yang paling disenangi Nabi, dicedak, dicelak, diberikan ke hadapan Rasul. Niki Rasul, niki dubak favorite panjenengan. Ngoten. Wis ngundang ustad, ngundang mubalik, ngundang kiai, dinge blendrang tewel. Tapi mboten wonten nggih Bapak Ibu insyaallah. Tidak ada. Makanya kenapa ustad-ustad sekarang itu banyak yang kena kolesterol asam urat. Karena hidangannya terlalu enak-enak, Bapak Ibu. Ya, makanya perlu ditanya, Ustaz, niki pantangannya napa Pak Ustaz? Wah, kula mboten, saya tidak makan daging, tidak makan telur, tidak makan mie, tidak makan tempe, tidak makan tahu, tidak makan nasi. Nah terus napa? Kulo makan cuka kulo. Baik. Jadi ini adab seorang murid. Ketika dalam sebuah jamuan makan, apa yang disenangi oleh gurunya didekatkan kepada gurunya. Jangan sampai guru niku terwantanan ngambil sendiri. Ya, tetapi murid-murid yang baik adalah mendekatkan makanan yang disenangi oleh gurunya, yang dicintai oleh gurunya ke hadapan gurunya tersebut. Ini persis seperti yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik ketika beliau mendekatkan duba, lauk yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW, baina yadaihi, ke hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Pak. Jadi sing ngene-ngene iki kadang-kadang adab murid kepada guru niki memang kadang-kadang belum kita ketahui. Masya Allah. Di pondok-pondok salaf niku nggih. Kalau seorang guru duduk di sebuah ruangan, murid itu tidak berani masuk ruangan itu sambil berjalan, itu tidak berani. Ngelesot dari pintu itu sudah duduk sambil ngelesot begitu, datang menghampiri kiainya sambil salim. Masya Allah. Nah, awake dhewe kan ora mluwak kowe glai. Serang ngawai. Ya memang itu adab, tetapi tidak masuk ke dalam ranah wajib. Niku adab niku namung napa nggih istilahnya? Ya, atau posliro seperti itu, karena menghormati ilmunya. Nah, hadirin dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini sekali lagi mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah itu senang dengan lauk labu. Ya, senang dengan lauk apa? Labu. Makanya termasuk seorang dan sahabat ini pasti mengenali apa kesenangan Rasulullah. Mengetahui kebiasaan Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat ini tahu Rasul ini remene nopo, senengnya apa, tahu sudah. Sehingga mereka berlomba-lomba menyajikan kepada Rasulullah apa yang disenangi dan apa yang dicintai oleh Rasulullah. Jadi guru itu kudu kenal, harus paham, harus mengerti dengan kebiasaan murid itu, harus memahami kebiasaan guru. Apa yang disenangi oleh gurunya itu harus memahami. Termasuk para sahabat memahami betul apa yang menjadi lauk favorit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka mendekatkan duba atau labu itu
ke hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk salah satu adab ya yang dicontohkan oleh sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tayyib, hadis 160 sudah kita baca. Apa? Lauk yang baru apa Bapak Ibu? Dubak. Dubak niku semacam labu. Sekarang kita masuk ke nomor 161. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin. Qala haddatsana Hafs ibnu Ghiyathin an Ismail ibni Abi Khalidin an Hakim ibn Jabir an Abi qala dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faraitu indahu dubbaan yuqatta'u fakultu ma hadha qala nukatsiru bihi ta'amana. Dari Hakim bin Jabir dari bapaknya, kala dia berkata, saya masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faraitu indahu dubbaan yuqatta. Aku melihat bahwa di sana ada duba atau labu yang dipotong-potong. Nah, kemudian aku bertanya, kenapa ini kok dipotong-potong? Qala, Rasulullah SAW bersabda, nukatsiru bihi ta'amana, supaya makanan kita ini menjadi banyak. Nah, ini Bapak Ibu hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, di sini ada kesunahan memperbanyak masakan, memperbanyak makanan yang dimasak. Jadi kalau masak itu sangat dianjurkan untuk diperbanyak. Ojo mek ngepres, tetapi diperbanyak. Seperti Rasulullah SAW dan keluarganya memotong-motong dubak itu menjadi beberapa bagian supaya nukatsiru. Nukatsir itu artinya supaya kami bisa memperbanyak makanan kami. Tujuannya apa hadirin memperbanyak? Supaya bisa berbagi, supaya bisa disodakohkan, supaya bisa diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan kelaparan. Nah, makanya kemudian di dalam hadis, di dalam sebuah hadis hadirin yang dimuliakan Allah, yang hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza amilta mirqatan, idza amilta mirqatan fa'aktsir ma'aha. Ibu-ibu ini terutama nggih Bu, apabila ibu sedang masak kuah, maka fa'aktsir ma'aha, maka perbanyak airnya. Jadi lek panjenengan nyayur niku airnya diperbanyak. Lek biasane mek sak kenceng niki sak anu nggih, sak timbo gede. Nah, Ustadz, keluarga saya cuma 3 orang, saya, suami dan 1 anak. Akhirnya masak emek sak kuali cuwili ngoten niku. Oh, itu ndak sunnah. Sunnahnya itu adalah kata Rasulullah SAW, idza amilta mirqatan atau idza amilta marokotan, apabila panjenengan sedang masak sayur, fa'aktsir ma'aha, maka perbanyak air atau kuahnya. Waqtarif li jironika minha. Kemudian apa? Kemudian bagikanlah kepada jironika. Waqtarif jironaka, li jironika. Kemudian berbagilah dengan tetangga-tetanggamu. Ibu-ibu nek nyayur ngoten niku nggih sering dibagi kalih tangga teparuh napa mboten Bu? Napa mek kebule tok sing didum? Biasanya lek goreng berambang nggih Pak. Ambune seng ngono ki teko ngene tangga. Kira-kira berambange dugi tangga napa mboten niku? Duwe dede Pak Ustaz. Baik.
Ini termasuk adab bertetangga, nyuwun sewu. Di dalam hadis ini kita diterangkan bagaimana adab bertetangga. Tidak dikatakan orang itu soleh, lek dhek soleh nggih awake dhewe. Sregep salat, sregep tahajud, sregep poso, sregep nggih napa sregep ngaji. Tetapi dengan tetangga kurang harmonis, kurang baik hubungannya, berarti ini bukan orang yang soleh. Rasulullah mengingatkan kita loh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir supaya memuliakan, menghormati Bahkan kemarin sudah kita sampaikan, termasuk salah satu tanda husnul khotimah, idza aradallahu bi'abdin khairan, ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Ketika Allah menghendaki seseorang itu baik, husnul khotimah, maka Allah Subhanahu wa taala asalahu, atau Allah Subhanahu wa taala arsala bi'amin qabla mautihi malakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadanya 1 tahun sebelum dia mati seorang malaikat atau malaikat, yusaddiduhu wa yuwaffiquhu, yang malaikat ini membimbing dia, meluruskan dia ketika mau maksiat dielingne, wa yuwaffiquhu, memudahkan dia untuk mengerjakan amal soleh. Saderenge sedo niku gampang ngaji, gampang nulungi tangga, gampang tahajud, gampang maca Quran, gampang pokoke gampang tumindak amal soleh niku malih gampang. Kemudian dia meninggal hatta yurdi jiranuhu. Ketika dia meninggal itu tetangganya itu ridho. Ridho niku dalam artian melok susah. Jadi lek wonten ada orang meninggal terus tetangganya ikut susah, kehilangan, sedih yang luar biasa, berarti orang itu alamat husnul khotimah. Ya Allah, kok ada seseorang meninggal tonggone nang, ya Allah, kelangan awake dhewe. Kelangannya apa? Kelangan sing gaene adan. Sapa ning kene sing gaene adan? Pak Birin. Nanti Pak Birin mungkin Pak Birin. Ketika Pak Birin meninggal nanti banyak yang kelangan, mungkin apa betul? Ya Allah, suara yang khas. Nek nang Furqan iki sinten sing ganatan? Bagus mong yo. Ya Allah. Tetangga kehilangan. Ya Allah, sing kene mijeti aku wis renek saiki. Ya Allah, sing kene ngresik-resik dalan enek anu wis renek saiki. Ya Allah, sing kene nulung aku wis renek saiki. Maka ketika ada seorang meninggal kok tetangganya ikut sedih, Pak, susah ngoten. Berarti itu alamat husnul khotimah. Makanya pernah kami sampaikan kepada kita semuanya. Satu ketika Rasulullah pernah takziah hadirin ke satu tempat. Ketika beliau takziah itu ada tetangga si mayit itu datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ada apa? Nashhad, kami bersaksi bi anna hadzal rajul, bahwasanya seseorang yang mati ini khairun, dia adalah orang baik. Ibadahnya kepada Allah baik, jamaah sregep, ngajine sregep, tahajudnya sregep, posone sregep, kajiannya luar biasa. Kemudian tidak hanya itu Rasulullah, tetapi dia juga dengan tetangga baik, ratau tukaran, ratau satru, pokoknya apik, tukang bantu, sering memberi, sodakohnya mantep, infaknya luar biasa. Pokoknya ini yang saya. Kemudian Rasulullah bertanya, hal antum bima kultum, yakin tak dengan apa yang kamu katakan? Nahnu na'lamu bidzahir, kami tahu dengan apa yang kami lihat. Lek sing jero-jerone saya tidak tahu, apa yang ada dalam hatinya kami tidak tahu, yang kami tahu ya yang kelihatan itu. Masya Allah. Kemudian apa kata Rasulullah? Wajabat, yes, lek ngono tonggomu sing sedo iki dia wajib masuk surga. Masya Allah. Sementara di kesempatan yang lain ada di dalam suatu tempat majelis takziah begitu, Rasulullah didatangi oleh tetangga si mayit itu. Ya Rasulullah, nashhad bi anna hadzal rajul. Ya Rasulullah, kami bersaksi bahwa laki-laki yang engkau takziahi ini adalah seseorang yang buruk. Ngibadahi yo apik, omah cedhek masjid tapi ra tau nyang masjid Rasulullah. Mlecinge ra karu-karuan, pelit banget. Weweh niku lek dong Ramadan tok Rasulullah.
Dadi lek radong Ramadan iku jan mlecing ora umum, tapi lek dong Ramadan iku ora karu-karuan. Ya niku sae teman mboten tek sae, Pak. Ya dermawan itu ndak harus hanya kadang-kadang Ramadan itu sregep infak sedekah, tapi lek di luar Ramadan jan mlecing ora umum. Nauzubillahi min dzalik. Pokoknya orang ini buruk Rasulullah. Kami bersaksi orang ini buruk. Kata Rasulullah, "Al antum bimatakul?" Apakah kamu yakin dengan yang kamu katakan? Nggih sing ketawis ngoten niku. Ya wis lek ana wajibat berarti tanggamu iki calon ahli neraka iki. Masyaallah. Subhanallah. Berarti memang tangga niki sangat-sangat berpengaruh terhadap keselamatan kita nanti di akhirat, Pak. Makanya saat ini banyak sekali hadis hakul muslim alal muslim khamsun atau situn itu. Hak tetangga, kewajiban tetangga kepada tetangganya kan ada 5 atau 6 itu, Pak. Kalau dipanggil datang, kalau sakit ngindangi, kalau meninggal takziah, kalau dia bersin apa, lek wahing apa, tasmid, kita yarhamukallah. Kalau dia mengucapkan salam maka jawab. Termasuk kalau dia kekurangan, dia kesusahan, ayo dibantu. Masya Allah. Ternyata memang banyak sekali nas-nas hadis-hadis Nabi yang mengarahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Berbuat baik kepada tetangga. Ya. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhih. Allah itu tidak akan menolong seseorang kalau seseorang itu tidak pernah nolong orang lain. Jadi prinsip atau konsep kehidupan kita ini awake dhewe iki ndak bakal ditulung Allah lek awake dhewe ora tau nulung wong. Makanya beruntunglah kehidupan yang hidup hanya sekali di dunia ini memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ora mek nggae manfaate awake dhewe, kerja nyambut gawe mek nggae. Ya memang betul kewajiban seorang suami itu memuliakan keluarga. Memberi nafkah kepada istri dan anak itu kewajiban yang paling utama. Luweh gede pahalanya timbang nyumbang masjid, luweh gede pahalanya timbang bebas nih budak. Tapi ingat, kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Mungkin panjenengan berkiprah membantu manusia melalui organisasi kemasyarakatan. Di Muhammadiyah, di Nahdlatul Ulama, di Persis, kemudian berkiprah membantu umat. Monggo, Ustadz saya tidak ingin ikut organisasi kemasyarakatan, saya ingin mandiri membantu umat dengan jalur sendiri. Saya punya usaha, ya 2,5% atau 20% hasil usaha saya sumbangkan kepada fakir miskin. Bagus, dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu hadirin, termasuk syarat kita untuk masuk surga nanti adalah bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita, tetangga kita. Ora usah ngarep-ngarep surga lek awake dhewe iki sik gaene tukaran ambek tangga. Makanya sebelum masuk bulan Ramadan begini, lek iso awake dhewe iki njaluk ngapura nyanggone. Niki wonten kagungan tangga, jenengan punya tangga Bapak Ibu? Punya kan? Punya. Setelah ini siapa yang punya masalah, punya konflik dengan tetangga, minta maaf kok. Terserah apakah dia memaafkan atau tidak, yang penting kita minta maaf. Jangan sampai masuk bulan Ramadan sementara kita masih mempunyai masalah, mempunyai sangkutan-sangkutan, kita berkonflik dengan orang lain. Puasa kita nanti tidak akan bernilai sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah kami sampaikan, lek neng gone Jawa ngriki niki kan konsep minta maaf atau budaya minta maaf itu kan lek wis ngenteni napa? Bodho, nggih napa mboten? Nah, sampean kok ora njaluk ngapura sik to, urung bodho. Mangke lek pun bodho, buatan yang omah-omah. Ngono ki ya afdole barang ya nyuguhi jajan ngoten nggih. Nah, terus pinten-pinten luput kula ngaturaken sedaya kelepatan. Padha-padha le sing tuwek akeh laline, sing enom akeh lupute. Tak ngapura podo-podo. Lah sebenarnya konsep maaf memaafkan minta maaf ini yang paling tepat lagi adalah sebelum masuk bulan Ramadan, sebelum tangan tidak bisa berjabat, sebelum mulut tidak bisa berucap, maka itu stroke namanya Bapak Ibu. Kadang-kadang rewono-rewono loh, orang itu mau minta maaf saja kok tetap ngalor ngidul sak lembar kadang-kadang. Jadi lek nang WA niku jan sak ujung-ujungnya mohon maaf lahir batin. Mendak karek langsung terus mohon maaf lahir batin tak mulek ra karu-karuan to, Pak. Nggih tuh kan iki mangke sok bodho niki boleh silaturahim atau enggak ini. Wis mugi-mugi boleh nggih menerapkan protokol
kesehatan. Tidak boleh ada suguhan-suguhan di rumah. Wah, ibu-ibu merdeka Pak Ustadz ngoten. Merasa tuku jajan. Baik. Jadi konsep dalam kehidupan bertetangga itu adalah saling berbagi, saling membantu. Makanya Bapak Ibu dalam hierarkis atau tartib membantu orang itu yang diutamakan kan dzawil kurba. Siapa dzawil kurba? Kerabat dekat. Ayo lihat orang tuamu, sik kurang apa ora? Masih kurang Pak Ustadz, bantu. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah dibantu orang tua. Oke, kalau memang orang tua sudah bantu, lihat kakakmu, lihat adikmu, lihat pamanmu, lihat bulekmu, budemu, ponakamu. Wes cukup apa rong? Alhamdulillah Pak Ustadz sudah kaya semuanya. Baru kemudian selanjutnya lihat tetanggamu. Ya, wal jari dzil qurba. Tetangga yang paling dekat. Walaupun ada tetangga jauh, Bapak Ibu. Tetangga jauh itu kalau kata Hasan Al-Basri, tetangga itu kan arba'una baitan min jihatil arba, 40 rumah dari arah 4 itu. Ngetan 40, ke timur 40, ke barat, ke utara 40 rumah. Jadi makin jenengan hitung sampai rumah 40 ngetan berarti sik tonggo nih. Ngidul 40 ta sik tonggo. Yang diutamakan yang mana Pak Ustadz? Yang gandeng omah. Sing omah pertama, omah kedua, atau omah pertama dari lingkungan 4. Cari yang paling tidak mampu, cari yang paling miskin, cari yang paling kekurangan, cari sing tonggo. Kalau di dekat kita ada yang kekurangan, orang sah ndelok sing adoh dhisik, sing deket dhisik. Itu tartib dari membantu orang. Jadi sok-sok niku sing cedek omah, gandeng omah kekurangan malah didhisikne sing kono. Lho nyang apa kok dhisikne Pak? Rondo ayu Pak Ustaz. Nah, ini namanya tidak adil ini. Jadi dekat, yang dekat dulu. Mana? Yang dekat saya bantu. Baru setelah yang dekat sudah, baru setelahnya. Wal jaril junubi. Kemudian tetangga yang jauh, yang jauh, yang jauh terus. Itu namanya adalah tartib atau urutan dalam membantu. Sama dengan ngasih kuah ini Pak. Endi sing paling dhisik dhewe ngambu kebul niku ya kuwi jenengan. Kira-kira nyon sewu sing paling dhisik ngambu kebul niku sing gandeng omah napa sing 40 omah? Ya sing omah gandeng niku. Sing kono ora ngarah ngambu Pak wong 40 omah. Coba nanti dihitung. Yang paling dekat yang apalagi di kota begini gandeng-gandeng, di Perumnas gandeng-gandeng ngoten niku. Jangankan masak Pak Ustadz, kula niki tukaran karo bisik-bisik mon krungu Pak Ustadz karo tangga niku. Dadi tukaran karo bisik-bisik niku krungu gandeng temboknya siji, tonggo-tonggo niku. Makanya masaknya seperti yang dicontohkan Rasulullah. Apa yang dicontohkan Rasulullah? Nukatsiru bihi ta'amana. Kami kalau masak tak oke nih. Saya menyuruh kepada istri-istri kami untuk memasak diperbanyak. Apakah itu pemane labu itu dipotong dadi 200? Dadi malah cilik-cilik ngoten Bapak Ibu. Atau kalau mbeleh ayam itu disuwir-suwir, sak suwir-suwir cilik-cilik ngoten. Kemudian setelah itu maroknya, airnya kami perbanyak sehingga dengan itu kami bisa berbagi kepada. Makanya wong Jawa niku panggah sunnah, sing paling nyunah niku ya termasuk wong Jawa niki. Nggih napa mboten? Sik dereng paham nggih jenengan. Masakan khas orang Jawa niku napa? Soto Pak Wayan. Soto itu adalah konsep yang sunnah sekali Pak. Kenapa? Dagingnya telung suwir. Kula iki sosok yo mikir, memang luar biasa iki wong Jawa iki. Dadi malah lek wong Arab mboten ngoten lho, Pak. Yang Arab niku ora enek soto mboten wonten. Kalau ya ada Pak, sebenarnya Marok Pak. Marok dia nanti dibahas kok di sini. Yang isinya nanti daging ya sama bawang begitu, dan ini kesukaan Nabi juga. Dan ini makanan yang memang paling istimewa Pak. Itu biasanya juwangan sak anu Pak, napa jenenge ngono? Napa namanya ngono? Kenceng gowedi kuali gowedi ngoten dadi bek banyune niku Pak. Dulu ketika masih di asrama di Buus ya, Madinatul Buus, ketika masih di Mesir itu begitu. Jadi masak itu kuali besar ngoten, dagingnya mek sak kepel-kepel ngeten dadi sing diokehi ngene iku napa? Dan hampir-hampir tidak ada rasanya. Lek soto kan sik lumayan nggih. Iwake telung suwir tapi duduhe megung. Makanya kula kira tak seneng soto Bapak Ibu.
Saya mau soto kalau iwake yo gede ngono. Makanya konsepnya orang Jawa itu luar biasa. Soto, rawon, dagingnya mek 3 nil toh. Rawon itu dagingnya mek 3 cenil tapi duduhe megu. Luar biasa ini. Nama leh sing andalan lek awan-awan apa? Gule keenakan Pak. Bobor, jangan jangan bening karo napa jenenge apa kayak jenenge godhong napa sing obat niku. Sanes Pak, bayam ki mare asam urat Pak. Napa? Kelor, Masya Allah. Kelore sak umbruk lek dijangan bening mek karek titik ngoten. Duduhe jan sak kuali, Masya Allah. Bapak-bapak harus semangat kalau makan jangan bening ya Pak. Nah, niku sunah Pak. Tapi tonggo-tonggo lek diteri jangan bening kira-kira kok ya. Alah lek mek jangan bening aku ya iso to Kang. Ngono dikirim nih yang rene. Ya lek jangan bening mboten usah diterne nggih. Dikonsumsi sendiri mawon nggih Bu nggih. Masalahnya lek jangan bening iki padha-padha iso jangan, tapi lek umpamane jenengan nyoto, gule, ngoten niku monggo. Asale ora kabeh wong iso mbleh pitik, ora iso wong iso tumbas daging. Tapi lek masalah jangan bening insyaallah kabeh wong duwe ramban. Godhong kelor akeh Pak Ustaz nang pager kaya rasa diterterne. Tapi niat kula sae lho Pak anu Bu. Iya wis lek ditampa. Baik. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada istri-istrinya untuk memotong-motong duba ini, memotong-motong labu ini supaya menjadi banyak. Lek pun kathah iso didumne tangga. Tapi jenengan nggih mboten sah niru plek kaya hadis niki, jangan blonceng terne tangga. Ayo saestu lho, lek ngeteri tangga niku nggih sing enak. Sing enak. Wis ngerti tanggane asam urat diteri jangan kacang. Batin iki membunuh aku perlahan-lahan iki tanggaku. Ya disesuaikan. Tanggane niku kenging stroke sak omah darah tinggi kabeh, ya diteri daging wedhus. Ini bahaya. Pokoknya sesuai tanggaku niki Pak Ustadz, makan daging ini hanya seminggu sekali ya, teri daging. Ngoten nggih, sesuai dengan keinginan. Makanya mohon maaf nggih Bapak Ibu, kalau ditanya Ustadz, mana yang lebih besar pahala sedekah napa ngutangi orang? Ngutangi orang lebih besar pahalanya. Kadang-kadang kita ini sedekah memberi sesuatu kepada orang, datang ke rumah orang memberi celana, datang kepada orang memberi apa? Memberi beras katakan. Ngoten belum tentu orang itu butuh loh. Jenengan beri beras, ternyata dia habis mikir, aku ki bar panen kok tinggi beras. Tapi kalau ada orang datang ke rumah jenengan untuk koret, untuk berhutang, biasanya yang badhe utang niku kan mulek-mulek sih Pak. Kembangmu apik. Yang ini Pak Gatot iki, yang ini Pak Gatot. Kembangmu apik Pak. Iki piro Pak hargane? Kayak ngene iki sing nuku wong ndi Pak. Ujung-ujunge, Pak. Corona. Usaha kula niki rada macet niki Pak. Lah terus napa kersane? Kula nyuwun ngampil yatra. Halah, madharep nyoleh duit tetep mulek setengah jam ra mari-mari. Kalau kita mau menghutangi orang, Masya Allah, niku pahalane luwih gede timbang sedekah. Makanya kemudian ketika Mi'raj, perjalanan ke langit, Rasulullah melihat maktuban fi babil jannah, tertulis di pintu surga itu. As-sadaqatu bi asyri amsalihha wal qardu bi thamaniyata asyara amsalihha. Di situ tertulis sedekah itu 10 kebaikan, 10 lipat kebaikan, dan qard meminjami seseorang, ngutangi orang itu thamaniyata asyara, 18 kali lipat kebaikannya. Rasulullah gumun lho, tanya sama Jibril, "Bril, lah iki nyapa iso kok sedekah kok iso mek 10 terus nyili duit wong sampai 18 kuwi?" Apa kata Jibril? Ngene Muhammad, ketika seseorang itu bersedekah belum tentu orang itu yang disedekah itu butuh dengan apa yang diberikan. Tetapi kalau ada orang datang meminjam sesuatu berarti dia butuh. Makanya diusahakan Bapak Ibu, kalau ada orang datang minjam sesuatu apa saja itu semampu kita beri. Termasuk uang nggih. Biasanya poso corona iki usum akeh wong nyilih duit. Kathah niki usum utang niki. Jadi usum utang niki corona niki.
maka usahakan untuk diberi. Pamane nyilih 2 juta, ngene Pak nggih. Yes, minimal raketang 2.000 jenengan silih. Nggih maksud kula ki ngeten, Pak. Beh sepurane yo aku yo padha-padha kena dampak corona iki. Aku lek nyilih 2 juta ra iso, yes. Iki eneke 1.900.000 piye? Ya Allah, batine nanggung men tambah 100.000. Aku duweku mek iki ya mek 1 juta tok iki, beh sepurane. Nah, bantu Pak semampu kita karena pahalanya lebih besar loh. Pahalanya lebih besar. Karena memang orang itu butuh banget. Butuh betul. Makanya kalau perlu di rumah itu ditulisi menerima jasa utangan. Loh, tapi jangan jadi rentenir. Sing biasanya ditulis neng omah kuwi biasane engko. Jangan lupa 2%. Rentenir haram riba nih wes. Menerima jasa utangan dan kalau ndak kuat nyaur diikhlaskan. Insya Allah rame rumah jenengan. Bagaimana? Siap untuk begitu Pak? Aku tak jajal maring ini tak nyilih duit yang Pak Ustadz. Wah, lek nyilih duit yang Ustadz tak dongakne muga-muga ndang oleh utangan. Semampunya. Kalau memang betul-betul butuh utango, terus kemudian insya Allah orang yang berutang itu, yang diutangi beri semampunya. Kalau memang bisa memberi utangan sempurna dalam artian sesuai dengan apa yang diminta, bagus. Dan konsep dalam berhutang itu, dalam menagih hutang itu, ya, fa'ingkana kalau seandainya dia itu dalam kesulitan, fanadhiratun ila maisarah, maka supaya dia memberi tenggat waktu. Tiang niku lek diutangi kemudian dia nagih sama yang berhutang itu kok sing utang niku urung ndang iso nyaur, maka fanadhiratun ila maisarah, maka sesungguhnya orang yang dihutangi itu memberi tenggat waktu, dikei tangguh. Piye Kang, wis iso nyaur? Beh ngapunten Kang, iki sik urung lancar bisnisnya. Engko ya insyaallah kapan-kapan. Ya wes lekno kapan-kapan sak duwemu. Luar biasa Pak. Wa in kana dzu usratin, ya fa in kana dzu usratin. Kalau yang berhutang itu kesulitan dong iso nyaur, fanadhiratun ila maisarah, maka yang dihutangi itu memberi tangguh. Ya wes sak duwemu. Ya sak duwemu, sing penting sauren. Kapan awakmu duwe sauren? Siap. Itu bagus Pak. Ojo sampai sesok ya tak parani, sesok diparani oh berarti nambah 2.000. Oh ini riba jahiliyah Pak. Ditagih rong duit nambah 2.000 sedina, riba jahiliyah. Kemudian saiki kan malah lebih mengerikan daripada riba jahiliyah. Di awal sudah ditentukan kan, 5 tahun, tetapi setiap bulannya nanti sekian persen. Wah lebih bahaya itu kan. Lek jahiliyah sih elek-elek Pak. Rong iso nyaur tambah 2%. Rong iso nyaur tambah 2%. Niku kan seelek-elek kok. Lah sak niki di awal sudah, ayo 2% ya. Nggih napa mboten? Nggih Pak, nyapa? Butuh masalah kula. Jenengan lek kan pilih wonten tambahane napa mboten wonten tambahan? Mboten wonten tambahan. Jareke sing nyutangi. Lah kok penak men. Nah, tapi untuk orang-orang yang berhutang ini, yang berhutang ingat. Lek sing ngutangi wau pripun? Bagaimana? Bagi yang menghutangi, lek dereng kuat nyaur sing utang, maka beri tangguh. Tapi sing utang ini berlaku hadis Rasulullah SAW. Mutlul ghaniyyi dzulmun. Wong sing utang wis siap nyaur, duwe duit nggih nyaur, tapi mende-mende niki perbuatan zalim, dosa gede. Sudah punya uang, sudah bisa nyaur utang, tapi mende-mende sik nggih ngreyen motor ra ngerti sing diutangi niki nggih susah Pak. Malah sempat-sempate ngreyen motor. Termasuk utang nggih lifestyle nyun sewu. Utang duit mek nggih ngreyen motor, naudzubillah min dzalik. Pak kula nyilih duit Pak. Nggih apa? Motor kula niki pun rada lawas niki. Lah terus nggih damel ngreyen motor. Ya ora usah diutangi lek ngoten nggih. Niki pesen kula niki, ora usah diutangi. Damel apa? Damel tombok mobil Pak. Enggak usah. Tapi kalau orang datang berutang untuk apa? Damel bayar SPP yoga kula teng pondok niki Pak Ustad. Niki wancine bayar SPP. Niki lek mboten ngoten yoga kula mangke kenging DO Pak. Wah.
Sing sugih-sugih niki jenengan utangi. Untuk apa kamu berhutang? Istri kula badhe lairan, teng dokter divonis sesar, habis 15 juta, kula sik duwe 2 juta, kurang 13 juta, Pak. Lek mboten dioperasi niki mangke anak kula piye ning jero ndek ya sumuk niki mangke. Lah sing ngoten niku ya Allah sing sugih-sugih ayo ditulung, lek perlu diikhlasne mawon. Kalau memang orang itu ndak mampu nyaur, ikhlasno. Jenengan sugih, lek memang dia ndak bisa nyaur, Allah akan mengganti dengan berlipat-lipat. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah. Sing sapa wonge gelem meminjamkan sesuatu kepada Allah, nyili nyanggone Allah, nyili Pak. Nyili niku kan ngampili. Sapa wonge sing nyili dhuwit paribasane kepada Allah, maka Allah akan kembalikan dengan berlipat-lipat. Lho sakniki lho nyili duit uang mawon niki dibalekne. Bagaimana kalau kita minjami kepada Allah? Bagaimana cara minjami sesuatu kepada Allah? Bantu orang-orang yang tidak mampu, itu berarti kamu meminjamkan sesuatu kepada Allah. Maka janji Allah, innallaha la yukhliful mi'at fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Maka Allah akan kembalikan dengan pengembalian yang berlipat-lipat. Jadi aslinya lek pengen sugih, ngapunten niki Pak. Niate ibadah, sedekah niku lillahi. Tapi ternyata betul Pak. Semakin banyak memberi, maka hasilnya adalah semakin banyak yang kita dapat. Tapi ukurannya jangan hanya bondo. Endi Pak Ustaz, kula niki cilik sregep sedekah Pak Ustaz. Tapi kok teko tuwek ndak sugih-sugih Pak Ustaz. Ingat loh ya. Nikmat Allah, rezeki Allah itu bukan hanya tapi ingat, jenengan masih sehat sampai umur 60 tahun. Keluarga sakinah mawaddah warahmah, mboten cerai, mboten pegatan. Ini mungkin nikmat Allah dirupakan dalam bentuk itu. Kadang-kadang ada orang kaya tapi rumah tangganya gegrok. Rumah tangganya penuh dengan KDRT. Sugih tapi tukaran terus. Ada orang yang kaya tapi kena stroke. Ndak enak toh Bapak Ibu? Ndak enak. Enak kan kaya terus sehat nggih? Sing susah niku lek melarat terus stroke Pak. Ya, tapi ya itu ujian dari Allah. Sudah berusaha baik tapi kena stroke, dia miskin, ya itu ujian dari Allah. Nah, semakin memberi maka akan ada, kita pernah sampaikan kepada jenengan, Allah itu punya 2 macam nikmat nggih. Yang pertama adalah nikmatul ijab dan yang kedua adalah nikmatus salab. Ijab itu positif, salab itu negatif. Ada nikmat positif, ada nikmat negatif. Perlu saya sampaikan, pernah kami sampaikan. Nikmat positif itu adalah nikmat yang kelihatan. Ketika jenengan rajin bekerja, banyak memberi sedekah, banyak menolong orang, Allah angkat derajat jenengan dengan menjadi orang kaya. Biyen melarat ra duwe apa-apa saiki sugih pol. Berarti kita diberikan nikmat positif oleh Allah. Nikmat yang kelihatan. Istri cantik, mobil mewah, rumah bagus, nikmat positif. Tapi di sana ada namanya nikmat negatif, nikmatus salab, yang nikmat ini tidak terlihat oleh mata, tetapi nikmat ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang mendapat nikmat itu. Apa contohnya? Itminan, ketenangan hati, asihah, kesehatan, masya Allah, iman. Itu namanya nikmat salab hadirin, nikmat negatif. Kalaulah Allah tidak memberikan nikmat positif berupa materi dunia kepada kita, meskipun kita rajin sedekah, tapi yakinlah bahwa Allah memberikan nikmat yang lain kepada kita. Istri yang manut, wis to, sak sugi-sugi wong. Kalau punya istri yang ndak manut, niku ndak akan nikmat rasanya. Baiti itu ndak akan menjadi jannati, Pak. Ndak kerasan nang omah. Urip niku rasane sempit, donya niku sempit. Mungkin Allah berikan anak-anak yang solihah, ya Allah. Beruntung sekali orang tua yang punya anak solih dan solihah. Masih gak tek duit Pak Ustadz, tapi anak-anak saya anak-anak solihah, dialah yang akan nyengkuyung kula, menggeret saya masuk surga Pak Ustadz. Tonggo kula Pak Ustadz sugih, tapi anak itu tukang mendem Pak Ustadz. Bersyukur alhamdulillah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, balik neh iki nyanggone baik kepada tetangga. Ayo sing apik karo tonggo. Yang baik dengan tetangga, sampai kesaksian tetangga-tetangga kita ketika kita meninggal dunia itu dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita meninggal tetanggane awake dhewe iki malah mengadakan tasyakuran. Syukuran niki tujuannya adalah untuk
mensyukuri nikmat Allah karena tetangga kita yang tukang rasan-rasan itu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai kemudian ketika meninggal menjadikan kita ini, tetangga kita ini menjadi malah senang. Sama Bu, seorang istri itu akan masuk surga kalau suaminya ridho kepada dia ketika dia meninggal. Istri meninggal, suaminya sedih, Pak. Yo, tidak ada istri yang seperti dirimu deh. Sing solehah kayak dirimu tidak ada. Kayak gini kopi aku, golek ngendineh aku gini. Guaya, Pak. Mbak, ya Allah, kayak piye dek? Sing masakne aku engko sapa? Sing gekne aku engko kopi aku engko sapa? Susah, Pak. Sampeyan ki jan luar biasa, aku kesel kok pijeti. Aku mulai kok kantor, sepatuku kok cepot, kok pijeti. Kok gekne sembarang barang kok masakne aku, gek saiki sampeyan wis renek aku piye? Biyen aku ra iso maca Quran sing marai ya sampeyan. Ya Allah, tidak ada wanita yang lebih baik dari dirimu. Wo, niki istri niki calon penghuni. Tapi lah istri meninggal suami malah merdeka. Alamat niki, Pak. Kenapa? Alhamdulillah Pak Ustaz. Kula niki lek kula pikir-pikir bar istri kula ninggal niku tambah lemu to Pak Ustaz. Lho kenapa? Mboten wonten sing nyentaki malih Pak Ustaz. Hati-hati loh Bu. Pokoknya pastikan bahwa ketika jenengan, kalau jenengan meninggal duluan, suami niki merasa kehilangan. Berarti harus ngabekti sing kathah, sing sae dumateng tiyang kakung. Sampun apa dereng? Wong 5 sing jawabnya. Sampun nggih Bu. Sapa sing dereng? Nek dereng setelah ngaji iki gek njaluk ngapura. Cium tangan suami kalau perlu jenengan, ya Allah. Lek sujud ra oleh lho ya. Sakjane sujud niku diperintahkan. Tapi kan tidak boleh sujud kepada selain manusia, selain Allah. Minta maaf sama suami, Mas ngapura lek selama iki aku wis gawe lara atine sampean, susah sampean nggih, membuat jenengan susah sedih. Kula nyuwun ngapura nggih Mas, sak kata-katae. Suamine kebetulan ndak ikut ngaji Samail. Iki kelebon setan ngendi bojoku? Kok ujuk-ujuk malah kaya ngene. Wah. Bu, Pak, saya sering sampaikan ya ke ibu-ibu niki kalau di Masjid Al Azkar yang setelah ini pengajian. Jenengan niki dereng sukses lek jenengan ngaji niku dereng sukses. Artinya pengajian jenengan tenggene Ustadz Anang, teng Ustadz sinten durung berhasil selama jenengan belum menjadi lebih baik kepada suamimu. Sampai nek sering nyentaki wong lanang, sampai nek sering muring-muring nyanggone suami, ndak syukur apa sing diberikan suami, berarti ngajimu selama ini masih gagal. Kula ngoten duka kuwi iso berubah napa dereng niku ibu-ibu niku. Wonten Pak testimoni jamaah niku. Ada suami itu yang ngebel saya, WA saya, Ustadz alhamdulillah Pak Ustadz, setelah ngaji niku istri kula malih kudu Pak Ustadz. Kula kongkon mak nyapa-nyapuki manut mawon Pak Ustadz. Masyaallah. Biasane niku nyentaki kula tapi sakniki alhamdulillah. Tapi yo karo ngempet sakjane ngoten niku Pak. Saestu Bu, kebaktian Anda kepada suami itu insyaallah kunci surga panjenengan. Tetapi syaratnya adalah suami yang lah suami kula mboten tahu salat ya Pak Ustaz. Salah dhewe golek sing ngono kuwi kan. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada istri-istrinya untuk memotong-motong labu dubak, yukot ta'um, memotong dubak. Kenapa? Nukatsiru bi ta'amana, supaya makanan kami menjadi banyak. Dengan seperti itu kami bisa berbagi dengan tetangga. Nah, seperti itu. Kemudian di akhir hadis ini, di keterangan hadis ini kata Syekh Abdul Razak, hadis Jabir bin Tariq fihi aklun Nabi sallallahu alaihi wasallam di duba, menerangkan bahwa memang Rasulullah itu makan duba, wa annahu min jumlatil idam alladzi kana ya'tadimu bihi. Ini termasuk lauk yang pernah dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa menit untuk menjawab pertanyaan yang masuk. Oke, kemarin ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab. Yang pertama adalah hukum makan 02 sanes oksigen loh nggih. 02 bekicot. Kemarin ada yang bertanya. Bekicot ini kalau dalam mazhab Syafi'i dan mayoritas mazhab dalam fikih itu adalah
Jadi kan bahasa Arabnya khalzun, itu adalah binatang yang muktadzir, yang menjijikkan, dan termasuk Imam Syafi'i juga mengharamkan. Ya, walaupun ada Imam Malik itu tidak sampai mengharamkan, tetapi kalau kita mengikuti mayoritas ulama maka itu hukumnya haram, termasuk menjualnya juga. Niki wonten sing tahu maam kecot. Astagfirullahaladzim. Tidak ngerti sih Pak Ustadz hukumnya ya. Kula mengikuti mazhab Imam Malik Pak Ustadz, nggih monggo. Kata Imam Malik tidak apa-apa. Tapi kalau menurut mayoritas ulama termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala haramun, haram. Kemudian Bapak Ibu, pertanyaan juga dari Dr. Rendra tentang kesunahan makan buah sebelum makan nasi. Nggih, jenengan pernah tahu ya? Jadi sebelum makan nasi makan, kalau dulu kan makan buah terus cuci mulutnya pisang. Sakjane sing bener niku pundi to Pak Ustaz? Pisang riyen napa nasi riyen? Kalau kita membaca Al-Qur'an surat Al-Waqiah ayat 20 dan 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fakihatim mimma yatakhayyarun wa lahmil tayrim mimma yashtahun. Sebagian ulama tafsir mengatakan ayat 20 21 ini urut. Yang pertama wa fakihatim mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan yang kalian pilih, berarti makan buah. Tidak harus dubak Pak, dubak niku lawuh. Makan apa pisang, apa jeruk, apa semongko. Kemudian baru di ayat 21-nya walah min toirin, dan daging burung yang kalian senah. Jadi intinya buah niku makanan ringan, daging niku makanan. Nah, ada yang mentartib loh, dhisik kan 20 kan buah dulu, baru ayat 21 daging. Niku walaupun sebagian yang lain menolak dalil ini, ora maksudnya ora ngono gitu. Tapi sebagian ulama mengatakan ini dalilnya. Surat Al-Waqiah ayat 20 dan 21. Beliau, semoga Dr. Rendra yang bertanya menyaksikan. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Sahih Muslim Imam Nawawi juga menceritakan, menerangkan tentang keutamaan makan buah sebelum makan nasi atau makanan berat. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam Syarah Muslim, wa qad dzakara An-Nawawi 'inda syarh hadis Abil Haitsam, dan disebutkan oleh Imam An-Nawawi ketika menyebutkan hadisnya Abi Haitsam Ibn Tihan, lima atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar faja'ahum bi'udhkin fihi bisrin au basrin wa tamrin wa ratab. Rasulullah SAW ketika itu dan para sahabat Abu Bakar, Umar disuguhi kurma basah dan kurma kering. Tamr itu kurma kering, rotab kurma basah. Faqala kulu min hadhi, maka kemudian Rasulullah mengatakan, makanlah ini, makan kurma dulu, kata Rasulullah SAW. Makanlah kurma dulu. Jadi makan buah. Tsumma akhadzal midyah wa antalaqa liyadhbah lahum. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW makan daging, artinya menyembelih dan makan daging. Nah, paling tidak dari hadis ini keterangan Imam An-Nawawi mengatakan bahwa memang Rasulullah SAW itu, kata Imam An-Nawawi, dianjurkan makan buah dulu baru kemudian makan makanan berat, baik itu roti, daging, nasi dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi paling tidak semakin tambah mantap bagaimana kita mengkonsumsi buah dulu, kemudian setelah itu baru makan yang berat. Baik, saya kira itu nggih. Alhamdulillah sudah habis pertanyaannya. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah serta seluruh pemirsa Narasi Dakwah, alhamdulillah 2 hadis kita baca pada kesempatan pagi hari ini, dan semoga kita bisa mengambil kemanfaatan dari apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini, dan semoga kita bisa istiqomah. Dan insya Allah besok pagi kita akan live dari Pare,
insya Allah tentang masalah persiapan puasa. Monggo silahkan yang longgar untuk menyimak di channel Narasi Dakwah. Dan Bapak Ibu, semoga kita bisa mendapatkan atau diberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan insya Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan infak pada kesempatan pagi hari ini insyaallah 530.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Semoga panjenengan yang berinfak diberikan kemuliaan, diberikan kemudahan rezeki, barokah fid dunya wal akhirah. Dan kembali kami ingatkan untuk infak atau donasi Narasi Dakwah untuk alat-alat kita. Dan insyaallah untuk Ramadan ini kita nanti akan lebih sering live Bapak Ibu, ya juga offline juga, mungkin kajian berbuka. Nanti hampir setiap hari kita juga live juga, terus nanti mungkin ada khataman kitab juga dan sebagainya. Insya Allah juga mobil dakwah kita yang juga masih belum lunas sampai hari ini, monggo silahkan untuk bersedekah, berinfak. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikan-kebaikan panjenengan semuanya dan kehidupan kita menjadi kehidupan yang bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.